Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan tersebut, Indonesia tak sendiri karena ada beberapa negara yang terletak di kawasan yang sama, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, hingga Vietnam. Berhubung memiliki wilayah yang dekat, negara-negara tersebut setuju untuk melakukan kerjasama, entah kerjasama dalam bidang ekonomi maupun lainnya. Selain kerjasama, negara-negara di Asia Tenggara juga membentuk beberapa turnamen untuk saling mempererat persaudaraan seperti SEA Games dan Piala AFF. Namun sayang, ajang tersebut malah menjadi ajang rivalitas antara negara-negara di Asia Tenggara. Rivalitas yang terus berlangsung sampai saat ini. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Indonesia saat ini masih terdaftar sebagai anggota ASEAN, sesuatu yang membuat mereka masih berkesempatan untuk mengikuti ajang olahraga di wilayah tersebut. Di antara ajang yang biasanya Indonesia ikuti adalah Piala AFF dan SEA Games. Untuk Piala AFF, sayangnya Indonesia sulit berprestasi. Buktinya mereka belum pernah meraih gelar juara. Raihan terbaik Indonesia hanya menjadi runner-up dan itu terjadi beberapa kali semenjak mereka mengikuti ajang 2 tahunan tersebut. Berbeda dengan Piala AFF, untuk SEA Games, prestasi Indonesia cukup lumayan. Bahkan dalam edisi terakhir, Indonesia berhasil meraih medali emas di cabang sepak bola. Raihan itu didapatkan usai di final mengalahkan Thailand. Persaingan-persaingan seperti inilah yang menjadi awal rivalitas yang terjadi antara negara-negara di ASEAN. Namun sebelum itu ternyata sudah banyak tragedi mengapa rivalitas antar negara ASEAN muncul. Di antaranya yang dialami oleh Indonesia dengan beberapa negara berikut ini. Indonesia versus Malaysia. Dua negara ini adalah negara tetangga yang masih serumpun. Namun sayang, Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan memiliki rivalitas yang sangat sengit, entah itu di kawasan Asia maupun dunia. Rivalitas ini semakin diperparah saat Malaysia sering mengklaim budaya maupun hal-hal yang berasal dari Indonesia. Contoh terbaru adalah nasi goreng. Momen ini dialami oleh Fabio Quartararo selaku pembalap MotoGP. Saat itu ia terkejut karena katanya nasi goreng berasal dari Malaysia. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia terus memanas hingga kini, terutama dalam hal olahraga. What's your favorite Malaysian food? Do you have some answers? No, I was gonna say. I don't really know the names. Nasi goreng is the classic Malaysian. But this is from Indonesia, right? Indonesia versus Vietnam. Banyak yang mengatakan jika Vietnam adalah anak emas AFF. Anggapan itu muncul karena negara tersebut selalu mendapatkan keuntungan saat bermain di Piala AFF. Salah satu keuntungan yang mereka dapatkan adalah permainan keras yang mereka lakukan, di mana meski bermain keras, para wasit seperti bodoh amat. Untuk masalah ini, salah satu korbannya adalah Indonesia. Hal inilah yang menjadi awal rivalitas antara Indonesia dengan Vietnam, karena masyarakat Indonesia begitu benci dengan Vietnam atas permainan mereka yang sangat kasar. Indonesia versus Thailand. Dua negara ini sebenarnya baik-baik saja dan selalu damai saat bertemu. Namun akhir-akhir ini pertemuan antara Indonesia dan Thailand selalu panas. Contoh terbarunya yang terjadi di final SEA Games pada bulan Mei yang lalu. Pada final tersebut terjadi kerusuhan yang cukup besar hingga membuat wasit harus bertindak tegas dengan mengeluarkan beberapa kartu merah. Selain kerusuhan tersebut, ada satu momen lagi yang menunjukkan tidak sportifnya Thailand. Momen itu terjadi pada tahun 2016 di final Piala AFF. Saat itu Abdul Lestaluhu mendapatkan kartu merah karena terbukti melakukan tendangan ke bench pemain Thailand. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdul sangatlah wajar, karena sebelumnya dirinya dipermainkan oleh staf Thailand di sana.
Selain negara-negara tadi, selebihnya Indonesia tidak memiliki rivalitas yang panas dengan negara yang lain. Bahkan akhir-akhir ini, Indonesia malah membuat panas rivalnya dengan kembali mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kali ini Indonesia bakal mengajak Singapura sebagai tuan rumah bersama. Jika tereliminasi, hampir dipastikan rival-rival dari Indonesia bakalan iri. Karena Indonesia kembali menjadi sorotan dunia dengan menjadi tuan rumah event internasional. Lebih lanjut, sebelumnya rival dari Indonesia tersebut juga sudah iri dengan Indonesia. Itu terbukti dari beberapa media yang berasal dari sana. Media tersebut mengklaim jika Indonesia adalah anak emas dari FIFA. Selain itu, menurut mereka, Indonesia juga tidak pantas bermain di Piala Dunia. Karena untuk lolos ke Piala Asia saja, mereka tidak mampu. Namun semua itu dibungkam Indonesia dengan cara yang luar biasa. Caranya adalah saat Indonesia berhasil tampil baik di Piala Dunia dengan meraih 2 poin dari 3 pertandingan. Itu adalah poin tertinggi yang didapatkan oleh negara ASEAN di sepanjang keikutsertaan bermain di Piala Dunia. Jadi itulah sejarah rivalitas antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Rivalitas itu bakal kembali memanas pada bulan depan, karena negara-negara tersebut bakal bermain di ajang Piala Asia. Salah satu rivalitas panas bakal dihadapi oleh Indonesia dan Vietnam, karena dua negara itu bakal saling sikut karena berada dalam grup yang sama.